Ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman gitu. Kemarin saya ada janji gitu untuk menjelaskan terkait kenapa gitu ya psikolog gitu itu menjadi eh, salah satu eh, pekerjaan yang rentan ketularan gitu ya. Kemarin kan analoginya kita pakai analogi dari kesehatan. Tetapi eh, selain itu ya teman-teman gitu, ternyata memang ada istilah gitu ya untuk orang-orang yang bekerja punya kerentanan gitu ya. Namanya istilahnya itu namanya trauma sekunder gitu. Jadi apa sih trauma sekunder gitu? Trauma sekunder itu adalah dampak psikologis yang apa dampak psikologis berupa perilaku negatif yang dialami seseorang akibat paparan tidak langsung terhadap pengalaman traumatis gitu ya. Jadi apa trauma sekunder gitu ya. Itu bisa gitu diderita atau menjangkit gitu ya kalau bahasanya dalam virus itu oleh orang-orang yang menghadapi gitu ya paparan trauma secara tidak langsung gitu. Misalnya terjadi ketika kita seorang dari psikolog gitu mendengarkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman traumatis secara rinci dari orang yang mungkin mengalami depresi atau mengalami gangguan-gangguan psikologis lainnya gitu. Sehingga gitu ya kemampuan emosional kita yang kemarin ada pertanyaan loh kan emosional bisa diatur gitu. Nah itu ternyata bisa mempengaruhi kesehatan emosional, perilaku, fisik, bahkan kemampuan fungsi kognitifnya juga dapat menurun gitu. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan psikologis itu secara tidak langsung gangguan secara kognitifnya, kemampuan secara kognitifnya juga akan menurun gitu ya, tidak optimal istilahnya seperti itu. Jadi misalnya terus kemudian apa yang muncul dari orang-orang yang mengalami trauma sekunder gitu ya, atau bisa uh, istilahnya adalah vicarious trauma atau secondary traumatic gitu ya. Jadi trauma sekunder. Jadi misalkan kita bisa ikut merasakan kesedihan yang berkepanjangan, kemudian jadi perubahan mood yang drastis, kemudian bisa juga merasa terancam, sakit kepala, asam lambung gitu. Nah, itu salah satu yang mesti salah satu gejala yang bisa uh, kita rasakan gitu sebagai orang yang berada di kondisi trauma sekunder. Misalnya, siapa aja sih yang sebenarnya bisa terkena trauma sekunder? Ya, yang jelas adalah profesional mental health gitu ya. Itu ada psikolog, psikiater gitu ya. Itu yang bisa salah satunya kena dampak trauma sekunder. Kemudian ada eh, orang-orang yang dia bekerja sebagai misalnya tim SAR. Nah, tim SAR itu juga bisa kena trauma sekunder akibat bencana yang dialami. Kemudian eh, karena dia berada di kawasan yang rentan, misalnya di tempat bencana, nah itu kan ada trauma-trauma yang timbul juga di tempat bencana. Kemudian orang-orang yang bekerja secara sosial gitu ya, misalnya dia di
panti asuhan atau dia yang bergerak di bidang misalnya di ODGJ gitu atau penampungan-penampungan orang-orang dengan gangguan jiwa gitu. Kemudian yang menangani terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, itu kan juga menimbulkan trauma tersendiri bagi uh, mereka gitu, pelayannya atau perawatnya gitu. Yang selanjutnya adalah tukang pemadam kebakaran gitu. Secara tidak langsung pemadam kebakaran itu juga dapat mengalami gitu ya uh, trauma secara sekunder gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga bisa mengalami yang namanya burnout gitu ya. Terus kemudian eh, emosinya jadi tidak stabil. Itu adalah eh, yang tidak langsung gitu ya akan menjadi timbul gitu ke kita sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan mental khususnya gitu. Jadi eh, meskipun kita apa ya memiliki kemampuan kognitif yang bagus, kemudian punya pengelolaan emosional yang bagus, itu bisa digunakan dalam mencegah gitu ya, mencegah terjadinya trauma-trauma secara sekunder gitu. Kalaupun memang ada gejala-gejala yang muncul gitu. Sebaiknya memang kita butuh profesional yang lain untuk merilis gitu emosi supaya hal tersebut tidak jadi terlalu dalam gitu ya terkait dengan trauma yang terjadi di orang-orang yang menolong gitu ya, menolong mereka-mereka yang mengalami traumatis. Itu tambahan sedikit terkait kemarin ya pertemuan di minggu lalu gitu. Kenapa orang psikolog gitu ya bisa mengalami gitu yang namanya stres gitu akibat dari layanan yang kita berikan ke klien gitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu sebagai tambahan gitu ya dari teman-teman hasil saya setelah saya mempelajari lagi gitu ya, ya terkait dengan trauma sekunder gitu. Semoga kita kalau misalnya menjadi pendengar gitu atau orang yang ikut gitu ya menjadi uh, orang yang responsif pertama gitu ya ketika ada orang yang mengalami gangguan-gangguan psikologis gitu kita bisa membantu mereka gitu untuk tidak terlalu jauh gitu ke uh, gangguan-gangguan yang lain atau tindakan-tindakan yang membahayakan lainnya gitu. Nah setelah itu kalau kita misalkan mengalami burnout itu kita harus sesegera mungkin rilis gitu emosinya ke profesional lain atau ke rekan sejawat yang lainnya. Oke, gitu nggih. Semoga teman-teman bisa lebih jelas gitu tentang uh, trauma sekunder ini. Gitu. Oke, kita akan lanjutkan gitu ya materi yang kemarin kan kita sudah mempelajari terkait eh, ini ya apa terkait dengan psikodiagnostik gitu ya, pengantar psikodiagnostik gitu. Nah, dari psikodiagnostik itu kan ada beberapa hal. Nah, kemarin kita sudah ke pengantar, sekarang kita prosesnya gitu. Terkait dengan oh, bisa kelihatan nggak sih kok di tempat saya malah nggak kelihatan sebentar.
Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Terlihat, Bu. Bu. Oke. Oke, ini hari ini gitu ya kita akan belajar gitu ya terkait dengan proses-proses dalam psikodiagnostik yang menjadi tujuan gitu ya mahasiswa gitu dari pertemuan ini adalah memahami proses psikodiagnostika, menjelaskan kesalahan dalam penelitian dalam melakukan evaluasi dalam penilaian gitu. Jadi uh, teman-teman habis ini supaya teman-teman lebih gitu ya paham gitu bagaimana sih proses-proses dalam psikodiagnostik itu. Nah, proses-proses dalam psikodiagnostik menurut Janis tahun 1969 itu menetapkan proses utamanya itu ada dua, ada proses informal, ada proses formal. Untuk proses informal sendiri itu dinilai kurang objektif gitu karena di dalam proses psikodiagnostik ini dilakukan dengan interaksi kehidupan sehari-hari. Jadi eh, dalam proses penilaian informal gitu ya untuk interaksi dengan kehidupan sehari-hari, kenapa ini kurang objektif? Karena dalam proses kita terlibat dalam kehidupan sehari-hari itu ada penilaian kita itu tidak subjektif gitu ya. Jadi kita itu menilainya secara subjektif gitu. Jadi kita terlibat secara langsung proses emosionalnya gitu. Jadi ketika menilai atau melihat sesuatu tuh kurang optimal gitu, masih menilai berdasarkan perasaannya, tidak terstandarisasi gitu. Dalam interaksi, mungkin juga dalam interaksi ini ada yang namanya perasaan-perasaan subjektif seperti merasa sungkan, kemudian merasa-merasa eh kasihan. Nah, itu menjadi kurang optimal ketika dalam melakukan proses psikodiagnostika. Makanya ada Janis gitu ya, ada menetapkan proses yang lainnya yaitu proses secara formal di mana sifatnya itu sistematis, kemudian terarah, tujuannya mau kemana, kemudian terkendali, pendekatannya ada secara pendekatan klinis dan objektif. Jadi ada tekniknya, ada metode-metodenya. Sama halnya curhat sama dengan konseling itu beda gitu. Meskipun konteksnya mungkin sama-sama bercerita gitu ya teman-teman gitu, tapi beda gitu. Kalau curhat itu isinya informal gitu. Kita analogikannya adalah pakai curhat gitu ya. Kalau curhat itu informal dan kita kurang objektif karena tidak ada tujuan yang jelas gitu. Jadi melebar aja ke aktivitas keseharian gitu. Nah, beda halnya dengan konseling. Konseling itu juga ada tujuan yang eh, jelas gitu, arahnya mau kemana, ada metode pendekatan tertentu, kemudian ada proses empati di sana, ada tekniknya juga gitu untuk kita melakukan kegiatan konseling gitu. Kalau curhat sendiri kan kita biasanya sebagai pendengar kadang hanya merespon iya gitu. Jadi hanya ada respon iya atau malah justru kadang kita juga membandingkan gitu. Lah kamu mah masih mending, saya juga loh merasakan itu dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang mas bersifat ke interaktif biasa aja gitu dalam aktivitas sehari-hari aja gitu. Beda halnya ketika memang formal itu adalah settingnya konseling gitu. Jadi konseling ini ada tujuannya gitu. Kemudian eh, obrolan yang dibahas itu juga terarah gitu. Misalnya membahas sesuatu topik tertentu yang ingin ingin menjadi persoalan utama yang perlu diselesaikan gitu. Kalau di
konseling itu bisa terarah dan kita sebagai konselor bisa membantu mereka untuk mencari mencari jalan keluarnya gitu. Kalau curhat itu kadang memang ada permasalahan yang disampaikan, tapi secara tidak langsung kita akan kadang juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang lain atau hal-hal yang lainnya gitu sehingga tidak ada eh, endingnya itu tidak ada yang jelas gitu, tidak sejelas ketika dalam proses konseling. Itu adalah contoh proses utama dalam psikodiagnostika. Kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin menyangkal gitu ya, loh Bu, kalau misalnya curhat itu juga kita bisa menyelesaikan masalah. Iya, memang curhat juga dapat menjadi salah satu cara gitu ya kita mencari solusi gitu. Tetapi dalam prosesnya gitu untuk konseling dan curhat itu lebih terarah di arahnya yang di konseling gitu ya. Kalau konseling tidak melebar ke semua aspek kehidupan gitu, tapi kalau curhat gitu ya itu bisa melebar ke mana-mana yang tidak jelas arahnya. Kemudian dalam proses informal gitu ya, proses penilaian terhadap orang melalui kesan atau impresi, terutama pada saat pertemuan pertama kali bertemu gitu ya. Teman pernahkah gitu ya, ketika bertemu dengan seseorang, impresinya seperti apa? Atau ini deh, eh teman-teman gitu, ketika pertemuan kita pertama kali berarti berapa minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu gitu ya, bagi yang teman-teman eh semester 2 gitu. Atau mungkin ini ada tingkat kalian gitu ya, bagaimana sih gitu? Kesan pertama gitu yang teman-teman muncul gitu atau ya impresi itu adalah hal yang pertama kali muncul di pikiran kalian gitu ya ketika bertemu dengan saya secara uh, Zoom gitu. Silahkan kita sambil apa ya belajar uh, menilai gitu atau uh, nanti ke depan biar teman-teman bisa lebih paham gitu terkait dengan proses psikodiagnostik ini gitu. Nah, saya mau teman-teman gitu ya menjawab di kolom komentar gitu. Bagaimana kesan pertama eh, atau bahasa gaulnya adalah first impression gitu ya. Eh, Teman-teman ketemu dengan saya. Yo, 5 menit. Silahkan disampaikan. Tenang teman-teman, teman-teman ngungkapin apa aja, ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai akhir kalian gitu. Jadi tidak perlu sungkan untuk menyampaikan gitu, karena ini settingnya adalah belajar dan saya juga tidak akan bahasa gaulnya saya tidak akan baper dengan apa yang teman-teman sampaikan gitu. Yo, disampaikan apa kesan pertama teman-teman ketika perkuliahan di ini di pengantar tes psikologi. Yuk, ditunggu di kolom komentar aja nggak apa-apa. Agak tegas, Bu. Oke, Ya. ditulis agak tegas. Nah, ini ada yang muncul. Kesan pertama pas kenal ibu orangnya asik. Santai, enak, pokoknya. Oke. Lagi, yang lain, yang lain. Ini baru 2. Yang lain ini join apa sambil... Oke. Oke. Ini kesan pertama ya teman-teman, jangan dilanjutkan gitu dengan misalnya pertemuan berikutnya gitu.
Tapi nggak apa-apa gitu ya, sampaikan aja. Oh, and then, oke, agak takut, boleh lah. Ini, oke, ini, eh, oke. Nah, ini adalah salah satu saran, salah satu cara gitu ya, saya gitu berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Jadi biar teman-teman interaktif. Kalau teman-teman pengen tanya, langsung aja, Bu, saya mau tanya. Oke. Kesan pertama harus hati-hati karena ibunya adalah psikolog. Iya, emang saya psikolog. Oke, santai. Oke, nah itu gitu ya. Namanya adalah kesan gitu, nggih. Terkait dari penilaian gitu ya, teman-teman ketika bertemu dengan saya gitu. Tadi yang dibilang Mbak Aurora itu kan eh, takut gitu ya, karena pengalaman gitu ya, guru BK di waktu SMA itu galak karena punya nama yang sama. Nah itu kan juga menjadi apa ya, eh, value-nya eh, ada gitu karena ada nilai tersendiri gitu ya karena pengalaman di masa lalu gitu. Nah, oke, terima kasih teman-teman yang sudah merespon gitu ya terkait dengan bagaimana gitu kesan atau impresi teman-teman gitu. Nah, impresi ini sederhananya seperti apa sih gitu. Misalnya teman-teman ketika melakukan kegiatan perjalanan atau misalnya eh, proses perkuliahan gitu ya sederhananya. Ketika teman-teman bertemu dengan seseorang gitu, itu teman-teman menilai atau punya bayangan terhadap sesuatu, nah itu namanya impresi gitu. Jadi kesan gitu yang muncul pertama kali terhadap sesuatu. Misalnya ada yang bisa nyontohin lagi nggak terkait dengan impresi itu apa aja sekalian selain tadi yang contohnya adalah bagaimana teman-teman berkesan gitu ya pertama kali bertemu gitu dengan saya gitu atau yang lain silahkan teman-teman kalau ada contoh gitu silahkan open mic terkait dengan kesan pertama gitu terhadap apa yang mungkin pertama kali teman-teman lakukan silahkan ada yang mau eh, ngasih contoh. Yo katanya nih biar nggak ngantuk kita eh, berinteraksi. Ada yang mau nyontohin kesan, kesan, kesan. Gimana Bu? Pertanyaannya tadi? Bisa nggak nyontohin eh, terkait dengan kesan gitu ya? Apa yang pernah teman-teman eh, lakukan gitu. Misalnya, kalau tadi kan saya mintanya adalah bagaimana kesan teman-teman pertama kali ketemu saya gitu. Atau teman-teman bisa bercerita gitu, mencontohkan, oh kesan pertama saya ketika melihat mobil adalah gitu. Nah, silakan teman-teman kalau ada contoh gitu ya biar kita tahu gitu atau kesan pertama misalnya Mbak Cynthia ketemu dengan eh, Mbak Aulia misalnya. Nah, itu bagaimana gitu? Atau contoh lah kesan dari teman-teman.
Ada yang bisa memberi penilaian, penilaian, kesan pertama. Ah, oke, Bu. Oke, silakan, Eh, silakan. sedikit cerita ya, Bu. Ya, boleh. Apa ya? Jadi ceritanya tuh kan Sinda itu asli Bengkulu ya, Bu. Jadi Mm-mm, pertama kali ke Jawa itu tuh kan apa ya? Kayak Jakarta tuh kan, Bu. Kan di Bengkulu tuh nggak ada tuh gedung-gedung yang tinggi banget tuh. Terus saya mm-mm. masih jalan tol lewat gedung-gedung tinggi tuh. Terus langsung kayak, oh ini ya yang Jakarta gitu kan. Kayak, wah gitu ya. Ternyata seperti ini yang dilihat di TV-TV. Gitu loh, Bu. Kayak, wah gitu lah. Ternyata yang di TV nyata gitu ya. Iya, akhirnya lihat di depan mata gitu. Oke. Kalau terhadap orang, misalnya tiba-tiba ketemu eh, pertama kali di bandara atau di stasiun gitu, pernah nggak yang mungkin kesan itu masih kamu ingat gitu? Apa ya? Nggak inget, Bu. Oke. Kalau di kelas ini ada yang mungkin kesan pertama dengan siapa gitu, terus setelah satu semester gimana gitu, Hmm, pernah nggak interaksi lebih pernah. selain perkuliahan gitu? Sama itu, sama Vanes. Gimana? Iya, apa namanya tuh? Ya cerita-cerita gitu lah, Bu. Walaupun dari WA doang ya. Hmm, Walaupun ketemunya cuma sekali, cuman mm-mm. ya berkesan juga gitu. Oke, pertama kali kamu ketemu eh, seperti apa setelah lama berinteraksi seperti apa? Pas awal ketemu itu Vanes kayak orangnya tuh lucu gitu loh, Bu. Kayak mana Mm-mm. ya? Dia tuh random banget gitu. Tapi pas kalau di chatan tuh beda lagi dia tuh kayak nggak aslinya. Jadi kayak dua kepribadian. Oke. Yang bersangkutan mau konfirmasi atau klarifikasi? Oke, yang lain, yang lain, yang lain. Ada yang memiliki kesan pertama kali eh, apa gitu yang bisa dibagi di eh, ruang kelas? Bu, saya ingin ini Bu, memberikan sedikit cerita Bu tentang pengalaman saya gitu, untuk kesannya. Ya, Kalau saya kan dari basic awalnya itu emang belum pernah belajar di sekolah Islam ya, kecuali mm, SMP. SMP itu pernah IP gitu kan. Setelah itu dari TK, SD itu sampai SMA itu nggak pernah lagi gitu. hmm, Waktu itu saya mengikuti program Mahat Ali di salah satu pesantren di salah satu mahat di Bogor. Dan ya mungkin orang banyak yang ngomong kalau di pesantren itu pasti orang Badar itu banyak karena kan ngomong katanya pesantren itu tempatnya orang yang bader-bader gitu kan. Nah hmm, kalau misalkan ada orang satu keluarga misalkan masukin anaknya di situ karena oh kenapa kamu masukin anak kamu di pesantren karena anak saya gak bisa diatur segala gini gini gini. Nah itu kalau misalkan ibaratnya ada lebih dari apa berapa orang gitu yang bisa berpikiran seperti itu buat masukin anaknya ke pesantren gitu untuk merubah sikapnya mungkin gitu kan. Jadi mungkin ada konotasi yang berpikiran kalau yang masuk pesantren tuh bapak rata-rata tuh anak yang badar gitu. Walaupun emang ada juga yang baik gitu kan. Nah, setelah saya masuk di lingkungan mahat, di lingkungan pesantren, malah setelah saya sudah selesai dari sana, yang saya pengen itu malah pengen berada di sana terus, Bu. Malah yang dirindukan itu malah yang lingkungan seperti di sana gitu Bu karena benar-benar terjaga dan tertutup gitu lingkungannya. oke. Jadi kesan pertama ketika tahu tempat itu adalah ini ya tempat rehab. Iya bahasanya kalau ini namun setelah di sana kan tempatnya ini ya justru yang paling nyaman.
apa ya, aman Iya, betul, kan, Bu. karena segala sesuatunya sudah terarah dan biasanya memang dalam satu lingkup gitu ya, apalagi instansi pendidikan itu pasti frekuensinya akan sama gitu karena mereka dididik dari guru yang sama gitu, kesehariannya sama gitu. Oke, oke. Kita lanjutkan di, nah ini kesalahan-kesalahan impresi yang bersumber dari penilaian. Jadi gini ya teman-teman, makanya tadi saya sempat nanya yang dari Mbak Vanessa itu apakah mau klarifikasi gitu. Karena apa? Karena dalam proses impresi gitu atau kita kesan pertama gitu yang bersumber dari penilaian itu bisa ada kesalahannya gitu. Misalnya desus atau hearsay gitu penilaian berdasarkan apa yang didengar tentang orang tersebut gitu ya. Kayak tadi misalnya gitu ada Mbak Aurora Cahya gitu pertama kali ketemu atau mendengar gitu kalau dosen pengantar tes psikologi itu namanya Wahyu Mahardika Indrayanti gitu ya, ada di mana Mbak Aurora ini memiliki pengalaman gitu, pengalaman buruk gitu di waktu SMA karena yang namanya eh, Wahyu itu galak gitu. Nah, bisa aja gitu ya, itu mempengaruhi impresi teman-teman gitu untuk menilai saya gitu, apakah orang yang beneran galak atau tidak gitu. Nah, untuk mengetahui gitu ya, saya beneran galak atau tidak itu kan butuh gitu ya yang namanya interaksi yang lama gitu. Maksudnya bukan hanya sekali pertemuan gitu. Nah, misalnya di tadi penilaian teman-teman adalah tegas gitu karena suara saya banter misalnya atau keras gitu ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi impresi teman-teman. Nah, ada namanya halo effect. Kecenderungan menilai orang gitu ya dengan cara menggeneralisasikan gitu ya. Sama halnya tadi, oh yang namanya Wahyu itu galak gitu. Jadi itu namanya halo effect gitu. Atau misalnya nih, kalau desas-desus tadi misalkan teman-teman mendengar gitu ya dari kakak tingkat, ih dosennya galak gitu, dosennya itu nggak asik gitu, atau dosennya itu killer, nilainya susah gitu. Nah, itu gitu ya bisa jadi eh, berdampak kepada bagaimana penilaian teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah ada namanya stereotip. Penilaian yang dipengaruhi oleh pandangan atau keyakinan tertentu gitu. Nah, itu namanya stereotip. Ada efek sikap lunak, yaitu toleransi terhadap orang lain gitu. Jadi uh, ya itu tadi yang saya sampaikan ketika misalnya menilai seseorang dalam curhat gitu ya, itu kita akan ada toleransi karena ada perasaan emosional yang ikut di dalamnya. Kemudian suasana hati didasari oleh need atau kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Jadi dalam menilai orang gitu ya, suasana hati kita itu juga menentukan, mood kita itu menentukan gitu. Kalau misalnya dalam mood yang tidak baik gitu, kita ketemu orang di stasiun misalnya, sama-sama nunggu kereta dengan tujuan yang sama misalnya, yang orang lain yang sedang menunggu itu mungkin sibuk dengan dirinya, dengan handphonenya, uh, nyambi apa yang dia lakukan gitu. Nah, teman-teman yang ada di sebelahnya dengan mood yang kurang baik, bisa jadi teman-teman menilai orang itu, ih, cuek banget orang ini gitu, antisosial dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi dia adalah sedang melakukan aktivitas yang dia perlukan gitu. Pernah nggak kayak kita tuh uh, menilai orang gitu yang pertama kali ketemu atau berjumpa gitu.
kita tuh secara tidak langsung tiba-tiba membuat definisi gitu. Kalau orang ini tuh nggak mau ngalah, kemudian sibuk sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh mood kita gitu dalam menilai seseorang. Kemudian ada defense mechanism atau proyeksi gitu. Bagaimana konsep diri kita dalam menilai seseorang gitu. Jadi misalnya kita ketemu gitu nggih terhadap seseorang gitu, pasti kita secara tidak langsung akan menilai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki gitu. Bagaimana penampilannya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya impresi. Untuk kita menilai seseorang, misalkan kita melihat orang yang bertato penuh gitu ya di dalam tempat umum gitu. Oh, kita pasti stereotip kita gitu ya, keyakinan kita atau pandangan kita bahwa orang bertato penuh itu adalah orang-orang yang kriminal gitu, orang-orang yang jahat gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Bisa jadi dia adalah orang yang baik gitu, mau menolong kita ketika kita kesusahan dalam antrian panjang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah stereotip gitu. Kita menilai seseorang berdasarkan keyakinan kita bahwa orang bertato itu adalah jahat misalnya. Itu adalah namanya stereotip. Oke. Nah, kesalahan impresi bersumber dari orang yang dinilai. Karakteristik orang yang sulit dinilai. Jadi kadang kita menilai yaitu tadi karena adanya uh, stereotip gitu ya. Kita menilai karakter seseorang buruk gitu, padahal bisa jadi karakter itu sudah berubah gitu ya. Kemudian kecenderungan menampilkan kesan baik sebagai defense mekanisme. Kemudian sikap berpura-pura curang menyembunyikan diri gitu ya. Kalau kecenderungan menampilkan kesan baik itu biasanya ketika kita menginginkan sesuatu terhadap orang gitu ya, atau lagi proses PDKT misalnya gitu. Nah itu biasanya orang-orang akan eh, cenderung gitu menampilkan kesan baik atau dia lagi pertama kali pengen gitu ya diakui atau diterima dalam suatu komunitas atau kelompok gitu. Nah, dia akan menunjukkan kesan yang baik sebagai pertahanan supaya dia diterima atau kita sebagai warga baru gitu ya di sebuah komplek. Nah, kita biasanya akan cenderung gitu menampilkan kesan yang baik di anggota masyarakat. Apalagi kita pertama kali baru menjadi member gitu ya di komplek tersebut gitu. Dan sebisa mungkin ketika kita di depan orang lain kan memang tidak menampakkan sikap buruk ya gitu. Sehingga gitu orang lain bisa berimpresi gitu bahwa menilai gitu orang itu baik. Gitu, oke, karena sudah asar sebelum kita lanjut dan berdiskusi, eh, kita stop dulu nggih untuk sholat asar 15 menit. Silakan untuk yang mau sholat dipersilakan.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, udah selesai ya sholatnya. Kita lanjutkan. Oke, ada yang mau dibahas dulu nggak dari ini kesalahan impresi yang bersumber dari penilaian kayak misalnya desas-desus, salah efek, stereotip, efek sikap linak, suasana hati, defense mechanism ini ada yang mau dibahas lagi? Atau didiskusikan silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak kita Bu, oke. maaf nih saya mau nanya. Tadi saya telat masuk. Impresi ini kurang lebih atau beda sama bias kognitif, Bu? Bias kognitif. Iya, Bu. Bias kognitif yang seperti apa, Mas? Kesalahan seseorang dalam menilai. Contohnya, Kayak misal, eh, seseorang itu menilai bahwa kucing putih itu kucing yang melembut karena dia pernah ketemu sama kucing putih dan itu tertanam di pikiran dia. Terus itu jadi bias di dalam pikiran dia gitu. Padahal nggak semua kucing itu kucing putih itu lembut. Seperti itu, Bu. terus ada lagi contohnya. Eh, Kalau contoh contohnya lagi tuh kayak apa ya? Kurang tahu Ibu. Terus kalau menurutmu dari apa yang sudah tadi saya sampaikan gitu ya, kalau pengertian bias kognitif kan em, tadi itu ya kesalahan dalam berpikir gitu ya. Kalau dari gitu yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Kalau menurut Mas sendiri gitu, kira-kira adakah eh, kemiripan gitu, kesamaan atau perbedaan? Eh, Mungkin ada kesamaan Bu, Hmm, sama sama ini bagian mana? kesamaannya dalam menilai sesuatu gitu. Terus kalau dari penilaianmu gitu ya, eh, Eh, adakah perbedaannya gitu? ada mungkin Ibu. Apa? Eh, Kalau bias tuh nggak ada mungkin Ibu. Kalau bias apa? Nggak Enggak gimana? nggak ada perbedaan Ibu. Enggak ada perbedaan. Ya Yang menurut saya. lain. Oke, jadi kalau menurut kamu gitu ya, eh, tadi gitu eh, terkait dengan bias kognitif dan impresi gitu, itu tidak ada perbedaan. Oke, nggak apa gitu. Kita belajar untuk menganalisa ya teman-teman gitu. Jadi setiap pertanyaan mungkin saya akan kembali bertanya lagi supaya teman-teman eh, lebih paham gitu. Yang lain, mungkin dari teman-teman yang lain tadi bias kognitif sudah disampaikan gitu ya pengertiannya gitu. Dan impresi gitu. Menurut teman-teman ada yang bisa ngasih pendapat lain gitu. Apakah impresi dengan bias kognitif itu sama atau beda? Oke, ada yang mau berpendapat? Silakan. Berbeda kayaknya, Bu ya. Oke, kalau berbeda, bedanya di mana, Mbak? Kalau bias kognitif itu lebih kayak penyimpangan cara berpikir, Bu.
Jadi Mm-mm. kesalahan cara berpikir, tapi kalau impresi itu kesan dan pesan di awal, semacam first impression. Oke. Oke, jadi eh kalau keduanya gitu ya, mungkin mirip gitu ya, terlihat dengan dari bias kognitif dan impresi. Impresi itu kan tadi saya bilang first impression gitu, kesan gitu. Pengertiannya adalah lebih ke kesan gitu, terutama pada saat pertama kali bertemu. Dan kesan ini bisa berubah atau tidak? Teman-teman kalau punya kesan pertama kali terhadap seseorang, kira-kira itu bisa berubah atau tidak? Bisa Berubah. berubah, Bu, Bisa, seiring Bu. Bisa. berjalannya waktu. Oke. Nah, kalau Saya, impresi Bu. itu bisa berubah gimana? Ada yang mau ngomong? Oke. Jadi impresi itu eh, kesan pertama kali bertemu gitu ya. Dan impresi itu bisa akurat, bisa juga tidak gitu. Tergantung dari informasi yang tersedia gitu ya. Jadi kadang-kadang seringnya gitu impresi itu adalah salah. Misalnya tadi yang nilai saya galak gitu ya. Nah, bisa jadi impresi itu salah gitu ya. Karena informasinya kurang lengkap. Nah, kalau bias kognitif gitu, ini adalah sudah pada bias kognitif itu adalah kesalahan berpikir gitu ya, secara sistematis sehingga gitu ya memahami atau menafsirkan sesuatu gitu uh, secara tidak sadar hal itu mengakibatkan penilaian yang tidak objektif gitu. Dan bias kognitif gitu ya biasanya adalah dibumbui gitu ya dengan perasaan-perasaan iri, dengki, sehingga ketika ada fakta-fakta yang berlawanan gitu, itu sulit gitu untuk diterima. Kayak misalkan tadi adalah contohnya ketika melihat kucing itu adalah galak. Jadi setiap ketemu kucing dia nggak mau gitu. Karena kucing putih itu galak. Padahal gitu ya, dia disajikan gitu fakta-fakta bahwa gitu kucing ya tidak semua kucing itu galak dan kucing yang galak itu juga ada sebabnya gitu. Nah, kalau sudah terkena bias kognitif ya dia tidak peduli fakta itu gitu. Dia hanya akan mencari fakta pendukung eh, bahwa kucing itu galak. Semua jenis kucing gitu, itu galak. Kemudian eh, dia gitu ya, kalau misalnya suka terhadap sesuatu gitu, ya dia akan mencari cenderung mencari fakta-fakta pola berpikirnya adalah yang mendukung apa yang dia pikirkan. Beda halnya gitu. Tadi misalnya ada yang bilang kalau saya galak gitu. Ya kalau yang namanya Wahyu itu galak gitu ya, karena pengalaman di waktu SMA. Nah, takut, jadinya takut gitu. Nah, ketika tadi yang bilang dari Mbak Aurora, mohon maaf ya kalau misalnya ini jadi contoh gitu, tapi biar jelas. Misalnya Mbak Aurora bilang, karena yang namanya Wahyu itu galak gitu ya. Nah, tapi gitu, Mbak Aurora akan penilaiannya akan berbeda ketika eh sudah berinteraksi dengan saya. Oh, ternyata dosennya nggak galak-galak banget kok dibandingkan waktu dulu saya SMA gitu. Mungkin secara eh, looks gitu ya, tegas, mukanya garang gitu ya. Itu yang eh, sulit ya diubah gitu kalau misalnya terkait dengan eh, mimik wajah gitu ya. Memang takdirnya mimik wajahnya itu emang agak-agak judes gitu. Tapi insya Allah dari review teman-teman gitu yang mungkin sudah beberapa kali pertemuan, insya Allah saya bisa asik juga gitu untuk proses perkuliahannya. Oke, gitu ya teman-teman.
untuk gitu ya perbedaan antara bias kognitif dengan impresi. Meskipun keduanya bias kognitif ini juga bisa berpengaruh terhadap impresi ya karena secara struktural pemikiran kita sistemnya sudah eh, berbeda gitu sehingga dalam menilai orang ketika pertama kali bertemu ya bisa jadi juga berbeda gitu. Ya, jadi kalau bias kognitif itu mencakup kesalahan berpikir itu secara lebih luas. Kalau impresi itu hanya tadi apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa impresi itu hanya kesan pertama aja. Gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi yang lain? Oke, kita kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjutkan eh yang selanjutnya adalah proses formal. Jadi dalam psikodiagnostik pendekatan itu eh, secara formal ada dua, yaitu pendekatan secara klinis dan pendekatan secara objektif. Nah, tujuannya dari pendekatan klinis itu adalah memperoleh gitu ya gambaran kepribadian individu untuk menetapkan gitu treatment atau terapi yang paling sesuai gitu. Nah, jadi biar penanganannya untuk pertemuan yang akan datang itu tidak salah gitu. Jadi ada tujuan yang jelas dengan menyesuaikan karakter kepribadian dari seseorang. Oke. Yang selanjutnya metodenya itu bisa secara langsung wawancara, kemudian wawancaranya dengan wawancara anamnesa terkait dengan apa yang menjadi keluhan, sudah berapa lama, kemudian gejala yang muncul seperti apa. Nah, itu bagian-bagian dari wawancara. Kemudian ada observasi, ada analisis dokumen pribadi. Dokumen pribadi bisa berupa pemeriksaan atau keterangan-keterangan lain yang dari riwayat hidupnya gitu. Yang selanjutnya adalah secara tidak langsung. Tidak langsung itu ada namanya tes-tes proyeksi gitu. Jadi mengungkap bagaimana kepribadian atau memproyeksikan gitu ya seseorang di kondisi sekarang gitu untuk uh, mendapatkan gambaran kepribadian dalam setting klinis gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu tes-tes proyeksi apa aja? Oke. Mungkin teman-teman ada yang pernah tes proyeksi mungkin untuk seleksi kerja atau apa gitu? Belum pernah. Belum pernah? Oke. Tes proyeksi itu kayak tes yang lebih mengenal diri sendiri itu ya, Bu ya. Contohnya dulu yang ini. Sepertinya seperti kayak ini Bu, apa pertanyaan itu ada dua hal. Jadi kita memilih yang lebih mendekati dengan diri kita sendiri di antara dua Hmm. pertanyaan itu. Ya, ya, Apa ya. itu juga tes proyeksi? Ya, betul. Itu juga jadi tes proyeksi memproyeksikan kondisi diri kita gitu ya sesuai dengan keadaan gitu. Nah, biasanya kalau tes proyeksi bersifat kepribadian gitu ya. Misalnya saya lebih cenderung misalnya kalau di public posting tuh ada bentar saya lupa. Cenderung eh, bekerja keras atau cenderung berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu bagian dari proyeksi. Kita lebih mendekat ke yang mana. Misalkan tes gambar. Teman-teman pernah dapat tes 8 kotak gitu ya, ada simbol-simbol yang tidak ada artinya, nah itu bisa juga disebut tes proyeksi. Gambar orang, rumah, pohon itu juga tes proyeksi. Secara kalau itu grafis gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman kalian untuk memilih salah satu yang paling mendekati itu juga bagian dari tes proyeksi gitu. Nah, pendekatan secara objektif gitu ya, tes-tes proyeksi itu gunanya adalah untuk mengukur kemampuan atau kepribadian individu dengan lebih efektif gitu.
Nah, di sini ada yang namanya psikometri gitu, di mana tes-tes proyeksi, tes-tes secara objektif yang dilakukan itu ada validitasnya, ada nilai validitasnya, ada nilai reliabilitasnya, dan itu sudah terstandarisasi oleh misalnya budaya gitu, secara budaya seperti apa, kemudian ada norma sebagai panduan bagaimana ketika kita menilai gitu ya dari tes-tes proyeksi yang dilakukan. Ada karakter-karakter yang lainnya gitu ya. Jadi kalau tes proyeksi ini ada buku panduannya secara jelas gitu sehingga ketika menilai kita tidak sembarangan gitu. Kalau misalnya tes gambar emang bisa Bu untuk dinilai gitu. Bisa gitu. Tes gambar itu ada penilaiannya gitu. Mungkin dari ketebalannya, mungkin dari cara narik garisnya. Nah, itu ada kriteria-kriteria dalam proses penilaian dari gambar gitu. Nah, itu ada nanti panduan interpretasinya. Bagaimana dengan orang-orang yang gambar secara terputus-putus, dengan orang yang gambar garisnya itu sekali langsung bisa membentuk pola, terputus-putus, atau yang diulang-ulang. Nah, itu ada interpretasinya sendiri. Jadi lebih objektif dalam menilai seseorang gitu. Nah, macam-macam tesnya ada tes intelijensi. Nah, dalam kepribadian ini fungsi kognitif itu berperan penting gitu ya dalam penentuan treatment gitu. Kemudian ada self inventory. Self inventory adalah tadi, misalnya adalah pilihan A, B gitu. Termasuk personality inventory itu juga ada biasanya ada pilihan A, B atau suruh gambar tadi gitu nggih. Berupa grafis misalnya. Nah, tadi gitu ya saya sudah minta sebenarnya teman-teman gitu untuk menilai saya gitu ya. Eh, Contoh gambaran Anda tentang tugas pribadi salah satu. Nah, tadi kan saya mintanya teman-teman adalah menilai gitu. Saya pertama kali teman-teman bertemu dengan saya gitu. Nah, tadi kan baru secara singkat dan beberapa orang gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga bisa coba gitu ya dengan teman kalian gitu, yang lainnya gitu. Secara lebih jelas. Jadi misalkan oh boleh teman yang ada di kelas gitu ya, boleh juga teman yang lain gitu, atau teman dekat kalian gitu. Coba gitu, gambarkan gitu bagaimana pertama kalinya teman-teman itu bertemu dengan dia, kesannya seperti apa, gambaran kepribadian menurut kalian itu seperti apa. Kemudian setelah kalian lama berinteraksi, eh, itu dia adalah orang yang seperti apa. Silahkan kalau uh, teman-teman ada yang bisa mendeskripsikan gitu. Kita diskusi di sini aja, nggak usah ditulis, disampaikan aja. Sambil kita diskusi, kira-kira ada nggak gitu ya kesalahan-kesalahan impresi teman-teman gitu ya dari sini. Oh iya, saya misalkan salah menilai teman saya itu karena gitu. Atau mau pakai eh, impresi pertama kali dengan saya juga boleh gitu. Kita kan ini udah pertemuan ke empat, tiga ya, tiga atau empat? Ketiga, Ketiga. Bu. Nah, pertemuan saya dengan ketiga gitu. Nah, kalau teman-teman bisa mendeskripsikan saya gitu ya, eh, pas waktu pertemuan pertama dengan pertemuan yang hari ini juga dipersilahkan gitu. Nanti kira-kira ada nggak ya gitu kesalahan-kesalahan impresi yang bersumber dari penilaian atau impresi teman-teman sudah tepat gitu. Oke, silahkan kalau ada yang eh, mau disampaikan. Silahkan. Atau mau nyusun kalimat dulu dengan waktu kurang lebih 5 menit, 5 menit, saya kasih waktu 5 menit.
Oke. Ah, Oke. Oke, teman-teman, gimana gitu? Apakah sudah terdeskripsi gitu? Contohnya boleh pakai saya, boleh pakai temennya yang lain. eh Teman kuliah boleh, teman di luar juga boleh. Dan saya berharap gitu, teman-teman semuanya gitu ya, karena kita masih ada cukup banyak waktu, silakan nanti semuanya menyampaikan gitu ya, secara eh, lisan gitu. Kira-kira ada nggak gitu dari sini tadi kesalahan gitu, kesalahan-kesalahan dari impresi. Oke, siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Open mic. Kok close mic kabeh ini? Saya aja Ibu. Oke, Eh, saya tentang Ibu aja. boleh. Jadi kesan saya pertama waktu Ibu masuk kelas itu kesannya seperti Ibu tegas karena kan nanti ke depannya kuliahnya harus apa eh, open kamera, terus kayaknya lebih banyak tugas, materinya lebih lebih dalam lagi, terus baik, ramah, terus saling merangkul gitu dosen yang cuman aura ngasih nilai C-nya kuat banget Bu, kayak gitu. Oke. Oke, terus setelah gitu ya, dua tiga kali pertemuan gitu. Gimana? Adakah perbedaan gitu? Setelah 3 kali pertemuan agaknya Ibu lebih enjoy, lebih santai ngajarnya, lebih tetap baik, tetap ramah, terus seperti itu Ibu. Hanya sedikit berbeda. Oke. Aura nilai C-nya berubah atau tidak? Itu kayaknya belakangan Ibu. Oke. Tapi tetap auranya masih ada Ibu. Orang ngasih nilai. Oke, terima kasih, Mas. Jadi, kira-kira kalau tadi kan ada sedikit perbedaan gitu. Kira-kira kalau menurut kamu sendiri ada nggak gitu eh, faktor-faktor ini gitu ya dari desas-desus, halo efek, stereotip, efek sikap lunak, suasana hati dan defense mekanisme ada nggak yang mempengaruhi kamu dalam eh, impresinya terhadap saya gitu. Saya Bu, Apa? saya Bu. Yang mana? Ibu nanya saya. Iya, tadi kan kamu sudah nanya apa membuat. Iya sih Bu, ini mood kayaknya, lebih ke mood. Oke, terima kasih, Mas. Sama-sama Bu. Selanjutnya, Saya, Bu, oke, tentang contohnya ini tapi mau apa ya? Pas ketemu pertama kali ketemu om om gitu loh, Bu. Jadi Mm-mm. selama seumur hidup tuh nggak pernah ketemu Om Cynthia itu yang di Jawa ini. Terus Mm-mm. ketemu tuh kan. Ketemu pertama kali lihat tuh orangnya kayak apa ya? Cuek, terus mukanya kayak mana ya? Dater gitu, nggak ada ekspresi apapun. Terus kata Mbah, kalau Om itu orangnya pendiam. Karena dibilangnya pendiam itu tadi, makanya Cynthia itu mencoba pendekatan. Hmm. Pas pendekatan ternyata pernyataan itu salah. Mm-mm. Malah lebih ke asik gitu. Terus Mm. ngomongin apa aja. Mau ngomongin ini, mau ngomongin itu. Terus deket, bisa curhat, jadi teman curhat gitu. Itu sih, Bu. Jadi yang desas-desus. Oke.
Oke, jadi ada desas-desus yang mempengaruhi impresi. Oke, good, 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 good. Yang lain, Saya Bu, boleh, silakan. jadi waktu pertama kali saya ini ya Bu ya, bekerja di tempat saya. Jadi saya dulu kan anak bukan anak pondok ya Bu. Jadi terus bekerja di dunia pondok dan waktu itu berasrama gitu. Ini saya itu satu kamar dengan ibu asrama. Mm-mm. Di mana kita kan jadi beda ini ya, beda generasi, sangat gapnya jauh sekali. Beliau tuh baby boomers, sementara saya milenial gitu. First impression saya itu waktu itu, wah pasti bakal keibuan nih gitu. Kemudian saya menggeneralisasikan bahwa beliau itu oh mungkin sama lah kayak emak-emak pada umumnya gitu kan. Eh, Pada akhirnya saya mengetahui bahwa beliau tuh orangnya sangat vokal sekali gitu. Jadi agak shock di mana saya tuh ya Allah kok kayak gini banget ya gitu. Seiring berjalannya waktu selama berarti sekarang berapa tahun ya? Berapa 6 tahun. Memang eh, apa ya Bu ya, yang mempengaruhi pandangan saya sekarang itu ya memang karakternya begitu yang tidak bisa diubah. Kalau berbicara memang apa adanya gitu. Jadi shock culture-nya itu seiring berjalannya waktu itu apa ya, berkurang karena mungkin ada toleransi juga, kemudian dipengaruhi juga dengan mood ketika kita diomelin gitu kan, sesuai dengan mood kita walaupun itu benar gitu. Jadi kalau sekarang impresi saya kepada beliau itu eh, sangat apa ya, tegas, kemudian keibuannya itu masya Allah sekali karena setiap kali memberikan nasihat itu selalu menyentuh gitu, menyentuh hati gitu. Jadi Jadi cool banget. kesalahan impresinya, kesan pertamanya, kalau menurut kamu di apa? Mengstereotip Bu, karena saya punya keyakinan bahwa oh beliau tuh pasti bakalan lemah lembut nih gitu, seperti ibu saya gitu. Kemudian juga halo effect, jadi menggeneralisasikan semua ibu itu seperti itu gitu. Kemudian mood juga karena mungkin kita ketika kita dimarahin waktu itu kita moodnya nggak baik-baik aja gitu, padahal ya it's okay, nggak apa-apa, itu sebenarnya bagus kok kalau digitukan gitu. Jadi Oke. Oke, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? sudah cukup. Oke. Terima kasih. Ya, yang lain tentang first impression gitu ya. Kesan pertama. Yang lain. Ayo, biar nggak ngantuk nih sore-sore. Saya Ibu. Boleh. Silakan. First impression ketemu Ibu pas saya sebagai itu ya Bu, peserta yang cutting itu ya Bu, Oh, apa ya oke. Bu, praktikum ya Bu. Ya, betul. Iya. Itu kan saya kira itu Ibu apa ya, mahasiswa loh Ibu, bukan dosen karena eh, apa ya, lucu sekali gitu, mungil gitu. Iya, jadi tapi sekarang sudah kayak mengenal Ibu kayak dengan apa ya, menyampaikan Ibu itu enak sekali gitu, paham, paham dan apa ya Bu, asik gitu. Oke. Oke, berarti yang mempengaruhi kamu first impressionnya terhadap saya gitu, itu apa gitu? Karena kan salah tuh ngira saya mahasiswa gitu. Apa ya Bu? Lebih kemana? Lebih ke lebih sekarang lebih ke kayak asik aja gitu Bu. Kayak jadi kayak dibimbing dengan kayak kayak seumuran gitu loh Bu. Ya, berarti kan kamu pertama kali menilai saya itu kan ada kesalahan. Oh,
tak kira mahasiswa gitu. Nah, berarti bisa jadi gitu ya yang memengaruhi kesalahan kamu dalam menilai saya itu kan bisa jadi kesalahannya dari suasana hati gitu ya atau mood atau bisa juga stereotip bahwa orang-orang yang di sana itu eh, atau kamu punya stereotip bahwa dosen itu harus ibaratnya lebih sepuh gitu. Nah, itu bagian apa ya Mbak namanya kesalahan gitu, kesalahan dalam impresi gitu. Oh, tak kira mahasiswa karena mahasiswanya eh, di sana mungkin lebih senior-senior juga gitu ya. Nah, karena saya ibaratnya masih junior gitu ya, itu sehingga kamu beranggapan salah gitu. Oh, ternyata itu dosennya gitu. Karena itu bisa jadi, nah itu juga bisa jadi yang namanya stereotip bahwa kadang itu kita punya pandangan bahwa mahasiswa dosen itu senior gitu. Muka-mukanya adalah muka-muka lebih senior, lebih dewasa gitu. Ternyata memang untuk kondisi saat ini bisa jadi gitu ya dosen-dosen muda sudah mulai berperan gitu ya dalam pendidikan. Nah, itu Mbak yang saya maksud gitu, kesalahan impresinya gitu. Jadi yang salah itu bukan deskripsi kamu menilai orang gitu, tapi faktor yang mempengaruhi itu apa gitu. Oh, bisa jadi stereotip kita, bisa jadi juga mood gitu. Tadi kayak yang diberikan contoh-contoh. Oke, terima kasih sudah bilang saya imut. Ya Ibu. Oke, sangat berbanding terbalik ya tadi apa yang Mas Ghazali bilang gitu. Kalau pertama kali ketemu saya adalah aura-aura nilai C gitu ya. C, Ya, D, karena mungkin gitu. lihat dari layar ya Bu. Ya, ya. Oke, Kalau nggak. saya kan bertemu secara langsung. Oh iya, betul. Oke, ya semoga masih layak lah untuk jadi mahasiswa dokter gitu kapan-kapan insya Allah. Min. Oke. Oke, yang lain yang mau menyampaikan impresi atau kesan terhadap sesuatu boleh berbagi gitu ya. Saya Bu, Boleh. jadi itu kan ada dosen nih mata Mm, kuliah psikologi umum, Madam Arina. mm, Kan kelihatannya Madam itu awalnya orangnya sangat pendiam, terus orangnya tuh ramah, murah senyum, memang murah senyum, ramah dia, beliau baik. Tapi mm. pernah satu momen pas memang pernah dikasih tugas kelompok itu, kita tuh belum terlalu paham sama ininya, tugasnya gitu. Dan pas deadline tuh banyak yang salah gitu. Ternyata Madam tuh kalau marah juga bisa serem. Saya kira tuh beliau kayak yang ya sudah maksudnya eh, cuek gitu sama Oke. mahasiswanya kalau nggak mengerjakan tugas atau apa. Tapi ternyata cukup kritis dan analisis gitu. Jadi kalau marah tuh walaupun kelihatannya pendiam, tapi sekalinya marah itu bikin kita kayak langsung melek, Bu. Oke. Itu sih, Bu. Oke, terus apa gitu ya? eh, kita menganalisa lagi gitu. Jadi kesalahan impresimu itu di bagian mana gitu? Di stereotipi. Stereotip ya Iya. di pandangan atau keyakinan. Oke. Memang banyak sekali ya stereotip ini gitu ya mempengaruhi impresi kita terhadap sesuatu. Oke, oke. Yang lain yang belum muncul suaranya. Saya, Ibu. Oke, silakan. eh itu, Bu, Mbak Vina. Mbak Vina. Dulu, Mm-mm, iya, pas pertama kali masuk kelas, mm-mm, kelasnya Pak Ibad itu nyasar kelas, Bu, nyasar ke kelas lain. Ternyata salah ruangan, Rara. mm-mm, Terus habis itu dikasih tahu sama Mbak Vina. Kan mm-mm, ketemu, diajak ke musola kan. Rara kira Mbak Vina kan lulusan pondok. mm-mm. Yang ya orang-orang tahu pasti lulusan pondok itu kan orangnya pendiam, terus nggak bawel.
Terus ya gitulah Bu. Terus muka Mbak Vina juga masih kelihatan itu kayak seumuran. Ternyata Mbak Vina udah di atas Rara. Jadi pas itu Rara panggilnya cuma Vina, nggak pakai Mbak. Masih imut-imut mukanya. Oke. Kemudian dari situ gitu ya, setelah kamu lama gitu ya berinteraksi, eh, ada kan perbedaannya? Ada, Nah, ternyata bisa malu-maluin juga. kira-kira apa nih kesalahan impresimu gitu? Eh, Kalau yang Rara lihat dari muka berarti stereotip stereotip Stereotip. stereotip Nah, ya. oke. Oke. Yang lain, silahkan. Mbak Vina mungkin mau klarifikasi? Boleh kalau mau klarifikasi. Atau yang lain mau menyampaikan? Silahkan. Saya Bu, Oke, ya. Kalau salam. saya yang iya, kalau saya itu yang berkesan mungkin dulu awal nikah ya Bu. Hmm? Itu kan iya awal nikah Bu, karena kebetulan saya sama suami itu kan tidak ada proses taruh ya Bu, langsung di apa? Saya tidak ada perkenalan sebelumnya gitu Bu. Jadi dijodohkan, kan sudah dijodohkan ya Bu. Nah, kemudian tetangga tuh ada bilang hati-hati ya gitu kan. Mertua kamu tuh orangnya begini gitu loh, Bu. Intinya negatif lah Bu gitu. Nah, waktu itu saya belum pernah melihat seperti apa mertua saya gitu kan. Jadi itu bawaannya takut aja gitu loh Bu. Pas ketemu itu udah kayak deg-degan aja. Ingat kata tetangga itu gitu tuh. Kalau mertua itu orangnya seperti ini agak negatif. Dia tuh katanya pendiam. Terus kalau sama orang tuh kayaknya susah untuk ngomong gitu Bu. Pesannya itu kan. Jadi yang saya bayangkan tuh mertua saya tuh kayaknya nanti judes ya gitu. Apalagi kan sebelum nikah itu kayak udah kayak dengar-dengar cerita orang kalau mertua itu begini-begini gitu loh, Bu. Kesannya negatif gitu kan. Jadi agak rada takut-takut. Nah, tapi Masya Allah ketika saya masuk ya bertemu gitu kan. Ternyata yang awal ketemu itu Bu, kayak yang awalnya yang saya dengar tentang negatif tentang beliau itu ternyata tidak gitu. Memang orangnya tuh pendiam gitu loh, Bu. Memang pendiam, tapi bukan berarti judes gitu tuh orangnya. Ternyata ramah sekali dan luar biasa baiknya gitu, Bu. Jadi, alhamdulillah perjalanan pernikahan itu tidak pernah keluar kata-kata dari beliau itu yang memang membuat hati itu sakit atau apa tuh alhamdulillah gitu tuh, Bu. Jadi apa yang awalnya ditakutin ternyata tidak seperti itu gitu. Itu sih Bu yang berkesan sekali sampai sekarang itu. Oke, berarti kesalahan-kesalahan impresi itu karena apa tadi? Kalau dari apa yang tadi Mbak eh, sampaikan. Elo efek sekali ya Bu ya. Efek desas-desus masuk nggak? Iya Bu. Nih, stereotip karena belum pernah melihat ya gitu. Jadi Iya. mungkin stereotip belum ya. Iya. Oke, jadi lebih ke ya jadinya kayak kehasut gitu ya oleh omongan orang lain. Tapi Iya. Cuman ya, memang sih orang yang ngomong itu Bu baru pertama maksudnya baru pertama ketemu dengan mertua gitu loh Bu, pernah bertamu katanya gitu. Terus ibu itu nyajikan minuman dan ibu tuh nggak ada kayak basa-basi nyimpan senyum hmm, langsung masuk aja gitu loh Bu, kesannya tuh eksklusif banget gitu tuh. Jadi ketika disampaikan hati-hati ya kamu mertua kamu tuh gini gitu, jadi aduh kesannya tuh negatif banget, apalagi kan saya belum pernah ketemu seperti apa keluarganya gitu loh Bu. nah, Karena itu kan tuh saya mau dinikah tuh saya posisinya ada di pondok gitu kan Bu, disuruh pulang suruh nikah gitu kan, jadi sama suami pun tahu aja suami itu pas setelah akad itu Bu gitu sama sekali nggak tahu. Jadi bayangannya itu udah negatif semua.
Oke, nah ternyata juga yang menyampaikan pesan itu orang yang baru pertama kali bertemu juga ya gitu. Iya, Bukan iya, bukan yang itu loh. kenal dekat gitu. Sehingga jadi mempengaruhi bagaimana kita gitu ya menilai seseorang. Meskipun setelah ketemu ya ternyata memang beda banget gitu dengan apa yang disampaikannya. Itu namanya adalah impresi ya, teman. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Saya Bu, Oke, silakan. ya Bu, saya mengangkat waktu tentang awal saya jauh dari orang tua karena sekolah. Waktu itu masih SMP. Saya waktu itu satu kamar sama senior saya ya Bu. Nah senior saya ini Bu dari wajahnya aja tuh kelihatan tegas gitu, jarang senyum. Jadi karena wajahnya tegas, jadi saya agak-agak rada menjauh karena namanya anak SMP ya Bu. Kalau baru masuk sekolah terus rasanya kalau ditegasin jadi rasanya pengen mewek nangis gitu. Apalagi jauh dari orang tua. Nah, kalau bisa dibilang Bu, saya lebih takut sama si Nur saya ini daripada ketua asrama saya. Jadi padahal kenal saja tidak. Jadi hanya dengar dari teman-teman dia tuh orangnya begini. Padahal teman saya juga ini belum tentu kenal baik gitu Bu. Nah, saling sapa juga cuman sebatas senyum karena waktu itu juga masih baru masuk. Jadi rasanya masih malu untuk berinteraksi duluan. Sampai ketika di asrama saya ada mengadakan perlombaan dan ternyata satu kelompok dengan beliau. Setelah dari situ mungkin karena sefrekuensi gitu ya Bu. Jadi orangnya kalau cerita sama saya tuh orangnya jadi asik gitu. Ternyata beliau yang kedepannya ngajarin saya nanti cara mengatur uang jajan bagaimana, cara mengatur waktu bagaimana karena waktu itu eh, program sekolah dan asrama itu beda. Jadi waktunya agak padat. Jadi beliau yang membantu saya gitu. Ini pembagian waktunya bagaimana biar gak terlalu capek. Beliau juga yang bantu saya kerjain tugas juga, tugas-tugas sekolah. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah masih akrab seperti dulu walaupun udah lama gak ketemu. Jadi menurut saya first impression saya dengan senior saya ini adalah desas-desus Bu yang hearsay. Oke, jadi eh, kesan pertama galak itu ya karena efek dari teman-teman yang bilang gitu ya, padahal mereka juga belum kenal gitu. Iya betul Bu. Dan ternyata setelah berinteraksi itu ada kesalahan gitu. Oke, yang lain yang belum muncul? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi satu atau dua orang, silakan. Satu lagi deh, satu lagi. Ada yang mau menyampaikan? Oke. Oke, teman-teman berarti gitu ya dari sini gitu, teman-teman sudah tahu gitu ya eh, apa itu gitu, impresi gitu. Eh, jadi kesan gitu ya atau penilaian gitu. Kita pertama kali ketika bertemu dengan orang dan kebanyakan gitu ya apa yang impresi yang ada dari teman-teman itu beberapa ada yang belum tepat 100% gitu karena memang baru pertama kali dan itu dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat impresi itu salah gitu. Misalnya yang paling sering itu adalah dari desas-desus dan stereotip gitu ya. Nah, di mana desas-desus ini adalah pengaruh dari orang lain, kita mendengar orang lain. Nah, kalau stereotip itu kesan gitu ya, pertama ketika melihat. Jadi, salah satu yang mungkin nanti gitu ya, bisa kita gunakan ketika kita pertama kali gitu ya, bertemu dengan orang, apalagi belum kita kenal, ketika kita ada gitu ya, kesan gitu atau impresi eh, terhadap orang lain, baik buruk, baik ataupun buruk gitu ya, kita harus segera cepet-cepet gitu ya mengevaluasi. Nah,
oh ini hanya kesan pertama, bisa jadi orangnya tidak seperti itu gitu. Eh, Secara mungkin bahasa mudahnya supaya kita tidak mudah suuzon gitu ya terhadap orang lain gitu atau judgement gitu terhadap seseorang bahwa misalkan oh kalau diem aja tidak menyapa itu galak. Kalau tidak interaktif itu cuek gitu ya. Nah, itu kita harus bisa gitu ya eh, menyampaikan menyadari gitu bahwa kita gitu tidak boleh menilai gitu seseorang itu hanya dari kesan pertamanya aja gitu karena bisa jadi banyak bias gitu ya yang terjadi yang mempengaruhi kita sehingga eh, kurang optimal dalam kita menilai. Itu teman-teman mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Bu, Oke, mau bertanya. boleh. Berarti secara tidak langsung ini impresi atau bias kognitif ini ya Bu ya sangat mempengaruhi seorang itu bakal overthinking atau enggaknya gitu ya Bu. Betul. Pernah nggak overthinking karena first impression sama orang? Ya pernah Bu, ya itu sama ibu asrama itu sih gitu awalnya. Karena kan nggak bisa mengungkapkan gitu kan Bu. Tapi sekarang kayak udah kayak bestie gitu. Oh. Alhamdulillah. Iya, makanya kan dari sini teman-teman jadi tahu kan gitu. Maksudnya, oh ini adalah kesan pertama bisa jadi saya salah gitu. Jadi biar eh, apa ya teman-teman bisa berevaluasi atau mengontrol gitu ya dirinya gitu supaya tidak overthinking supaya ibaratnya ini ada mood gitu ya mood ini kan berpengaruh banget apalagi perempuan gitu. Eh, supaya mood kita lebih stabil biar kayak nggak jengkel gitu apalagi di tempat-tempat umum gitu ya supaya kita tidak mudah jengkel kayak tadi seperti Mbak Dewi bilang ya kalau misalnya stereotip saya gitu ya seorang ibu gitu itu adalah lembut keibuan soft spoken gitu ya kalau bahasanya anak sekarang gitu. Nah ternyata ibunya frontal gitu ya kalau mood kita jelek gitu ya eh, apa ya fungsi kognitif gitu kita itu kurang baik itu kan kita bisa jadi overthinking. Kalau misalnya kita ada tadi apa namanya kesalahan berpikir gitu ya, fakta bahwa galak gitu ya, itu menyakitkan atau membuat kita nggak suka, nah kita eh, tidak akan menerima gitu. Kita akan menyangkal terus ibunya galak nggak mau aku deket-deket nggak mau aku membangun gitu ya kedekatan nggak mau aku membangun komunikasi dan lain sebagainya gitu itu kalau kita terjadi kesalahan berpikir gitu tapi kalau hanya first impression terus kita hanya bukan hanya ya, kita bisa menyadari gitu ya mengatur mood mengatur cara berpikir nah itu kita akan bisa menerima fakta-fakta yang ada gitu bahwa misalnya oh memang ibunya to the point gitu karena tipenya atau kepribadiannya tadi apa yang disampaikan karakternya gitu seperti itu gitu. Ya, jadi biar supaya teman-teman tidak mudah overthinking gitu ketika bertemu dengan orang yang baru. Gitu, ada lagi? Cukup Ibu. Oke.
Kalau cukup itu aja dari saya. Ada tugas ya teman-teman gitu. Tugasnya adalah eh, sederhana. Sebentar. Mana nih stop share kok kursor saya ini tiba-tiba hilang. Oke, tugasnya adalah enggak, sebentar. Saya buka dulu. Oke, teman-teman, tugasnya adalah tak tulis di sini aja. Oke, buat ini ya, tugasnya adalah teman-teman buat PPT gitu. eh Buat cari gitu ya metode psikodiagnostik. Saya sebel banget ini eh auto ya, auto kamus gitu. Jadi banyak tipunya. Saya bilang aja gitu, saya sampaikan tugasnya adalah buatlah PPT gitu ya terkait dengan metode psikodiagnostik dari observasi dan interview gitu. Jadi teman-teman buat dalam PowerPoint gitu ya uh, metode gitu psikodiagnostik, observasi dan interview. Sekaligus jangan lupa nanti di akhir slide ada daftar pustakanya gitu. Jadi teman-teman silahkan review dari jurnal boleh, dari buku boleh, gabungan antara jurnal dan buku juga dipersilahkan gitu. Dan ini tugasnya ini ada berapa sih di kelas? Silakan berkelompok aja gitu, biar nanti tugasnya nggak banyak-banyak. Silakan berkelompok dibagi menjadi 3. Mau metode kelompoknya atau anggota kelompoknya seperti apa, terserah dari teman-teman, bebas gitu. Yang penting nanti di minggu depan kita ketemu hari Selasa jam 14.40, berarti saya tunggu hasilnya jam 9 hari Selasa minggu depan jam 9. Tapi nanti saya belum, teman-teman belum ada edaran ya tentang libur awal Ramadan, belum ada edarannya. Kalau misalnya nanti ternyata ada instruksi libur atau dan lain sebagainya, yang penting dikumpulin dulu aja di hari Selasa jam 9. Gitu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, pertemuan pada sore hari ini saya tutup dan kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin.
kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.